Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue hari Jumat pagi. Seperti biasa sebelum mulai kerja ke taman gue bikin konten tentang reaksi Erik ten Hag terkait kemenangan Manchester United di King Power Stadium menghadapi Leicester City 0-1 ya. Ngopi dulu sebentar, bismillah. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih juga Sobat Football United yang ikut live commentary ya dini hari waktu Indonesia, luar biasa. Ya, semoga enjoy lihat live commentary-nya. Oke, kali ini ya gue ambil dari manunited.com. Ini reaksi Erik ten Hag. Judulnya adalah Erik ten Hag mengatakan kita punya 11 pemain yang berjuang bersama-sama, kurang lebih demikian. Erik ten Hag mengatakan, ya, lagi-lagi kita memiliki spirit tim yang sangat bagus. Kita punya 11 pemain di atas lapangan yang berjuang untuk satu dan yang lainnya. Saya sangat happy dengan clean sheet ya. Ketika kita punya 11 pemain di atas lapangan, kita bertahan bersama dan kita menyerang bersama. Lalu Erik ten Hag juga mengatakan masih banyak ruangan untuk lebih bisa berkembang lagi, artinya improve lagi ya, improvement. Dan menurut Erik ten Hag ini masih dalam koridor yang normal, melihat ini baru awal dari ya musim yang baru ya, baru pertandingan ke-5. Jadi masih banyak hal yang harus diimprove lagi, harus dikembangkan lagi, diperbaiki lagi. Lalu sang manajer ini juga memberikan komentarnya tentang Casemiro dan juga Cristiano Ronaldo. Dia mengatakan nanti ketika Casemiro dan Rooney, artinya Cristiano Ronaldo ini lebih fit dan lebih fit lagi, kita akan memiliki atau mereka akan memiliki ya kontribusi yang lebih untuk diberikan ke tim. Jadi kita tidak hanya membutuhkan sebuah tim tapi sebuah squad. Lalu tentang kemungkinan Anthony ya apakah akan bisa menghadapi Arsenal di hari Ahad weekend ini, kita harus melihat. Hari ini dia menyelesaikan latihan pertamanya secara individu. Lalu kita akan memiliki 2 sesi latihan. Lalu kita akan melihat untuk hari Ahad ya. Kurang lebih demikian. Ini tidak panjang, tidak banyak yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Tadi dia menyinggung kalau ya bertahan secara bersama, menyerang secara bersama. Dan ini memang yang ditunjukkan di pertandingan semalam. Kalau memang Manchester United di babak pertama lebih banyak menyerang, di babak kedua lebih banyak bertahan, tapi dengan solid. Memang gue melihat juga tentu saja masih belum 100% seperti yang kita harapkan bersama. Artinya Manchester United bisa 100% menguasai possession permainan, tidak memberikan kesempatan sejengkal pun bagi Leicester. Kan tidak demikian menurut gue. Itu namanya sepak bola, pasti ada menyerang dan bertahan. Apalagi ini masih tim yang baru, masih awal ya kan. Manchester United start di 2 pertandingan awal juga sangat buruk. Lalu menurut gue apa yang terjadi di 3 pertandingan ini, kalau ringan amatiran ala gue ya gue syukurin ya. Artinya gue nikmatin betul match demi matchnya, hasil demi hasilnya. Tentu saja sekali lagi masih belum kalau dibandingkan contoh dengan Manchester City ya kan, bagaimana mereka sangat mendominasi permainan. Itu saja beberapa pertandingan terakhir kan Manchester City contoh ketika menghadapi Newcastle, mereka juga sempat kesulitan karena utamanya tim itu ketika bermain tandang itu tantangan mereka berlebih. Dan Leicester juga dalam posisi yang terhimpit, mereka di juru kunci. Tapi mereka ini juga memiliki potensi, karena ketika menghadapi Brentford contohnya mereka sempat unggul 2-0 dulu ya kan. Menghadapi Chelsea mereka bisa bikin gol walaupun mereka kalah. Artinya mereka ini punya kemampuan untuk mencetak gol. Dan itu yang dihentikan oleh Manchester United tadi malam dengan lini belakang yang hebat, lini tengah juga gelandang bertahan Casemiro menurut gue bermain cukup bagus. Dan juga David De Gea di sektor penjaga gawang menurut gue juga memiliki kontribusi. Oh ya, by the way, yang mengikuti preview pertandingan menghadapi Leicester, sebelum pertandingan menghadapi Leicester, alhamdulillah ternyata perkiraan gue benar ya. Formasi ternyata sama
skor pun juga ternyata sama. Dan kalau yang nonton previewnya di situ gue singgung memang Erik ten Hag akan melakukan pendekatan yang berbeda dibandingkan ketika menghadapi Southampton, dan itu juga terjadi. Gue bilang Erik ten Hag nampaknya akan berusaha langsung ingin tampil dengan tempo tinggi dari menit awal, menekan, dan itu yang betul terjadi, berusaha untuk mencetak gol dulu, dan itu juga terjadi. Setelahnya setback, akan diserang oleh Leicester, dan itu juga terjadi. Jadi kebetulan ini ya, bisa persis sama. Oke, lalu juga disinggung tadi tentang ya clean sheet. Erik ten Hag mengatakan I am happy with the clean sheet. Saya happy dengan clean sheet. Ya memang betul, ini menurut gue 2 pertandingan tandang ini luar biasa kalau dari sisi hasil. Artinya Manchester United bukan hanya meraih kemenangan tapi juga clean sheet, dimana ini merupakan hal yang mahal bagi Manchester United musim lalu. Tandang itu sangat sulit clean sheet. Jangankan tandang, pokoknya clean sheet aja sudah sulit. Tandang mendapat poin itu sulit gitu loh. Artinya ada progres di sini. Sekali lagi, walaupun masih belum sempurna, tapi gue ringan amatiran, gue harus memberikan apresiasi kepada Erik ten Hag pastinya sebagai sang manajer yang bisa merubah ini. Dan nomor 2 juga ya para pemain, dimana para pemain bisa mengimplementasikan strategi yang bagus di atas lapangan ya. Attitude, karakter itu juga menurut gue poin lebih. Nampaknya apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag setelah menghadapi Brentford, artinya hukuman yang pemain diberikan hukuman lari 13 sekian kilometer. Erik ten Hag juga ternyata ikut lari, lalu tidak diberikan liburan ya kan. Hal semacam ini ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar di performa pemain Manchester United setelahnya. Pun juga di rolling ya kan, ada pergantian pemain yang biasanya selalu bermain di 2 pertandingan awal, akhirnya diganti, artinya tidak jadi pemain inti lagi. Ini juga ada pengaruhnya. Ya menurut gue ini harus diapresiasi. Tentu saja ini merupakan kerja tim dan kerja yang berkelanjutan. Gue melihat juga ini ada kaitannya dengan pemain yang dilepas, contohnya pemain yang didatangkan, itu juga ada kaitannya dengan apa yang kita saksikan paling tidak selama 3 pertandingan terakhir ini. Lalu tadi sempat disinggung juga tentang Casemiro dan juga Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag mengatakan kalau mereka lebih fit dan lebih fit lagi, maka akan punya kontribusi yang lebih. Di sini gue melihat nampaknya 2 pemain ini dipersiapkan betul oleh Erik ten Hag untuk masuk ke skema inti. Ini ringan amatiran ala gue. Tentu saja melihat terus progresnya bagaimana, perkembangannya bagaimana ya. Tadi malam setelah Cristiano Ronaldo main, lini depan tuh berbeda. Cara bermain Cristiano Ronaldo dan Rashford menurut gue berbeda. Nampak memang Cristiano Ronaldo bisa lebih memainkan peran sebagai striker, menahan bola, mencari ruang dan lain. Tapi terlihat dia secara individu masih belum maksimal ya. Secara fisik dia baru sprint beberapa kali nampak sudah kewalahan ya kan. Lalu juga salah pengertian dengan beberapa pemain. Masih belum maksimal, tapi bukan berarti ini hal yang tidak bisa diperbaiki. Menurut gue ini bisa diperbaiki. Tentu saja hal yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo, kesimpang siuran transfer, dia tidak ikut pre-season, ini mempengaruhi kesiapan ini menurut gue ya dengan amatiran. Sehingga kalau dia nanti bisa mengejar ketertinggalan ini, ya gue yakin sih dia akan mendapatkan tempat di skemanya Erik ten Hag kembali. Plus juga nanti ada support dari Anthony ya kan. Untuk sektor penyerangan dari sayap kanan ini nanti akan sangat berpengaruh menurut gue. Lalu Casemiro sama menurut gue, ini juga masih dalam periode adaptasi, tapi terlihat ada progres dari menghadapi Southampton, lalu menghadapi Leicester, ada progres di sana, ada perkembangan yang cukup bagus dari sisi pengertian, kerjasama. Kalau dari kemampuan individu terlihat lah bagaimana cara dia memenangkan duel, merebut bola, itu individu, dan menurut gue Casemiro cukup luar biasa ya, sangat luar biasa. Bahkan di faktor tersebut bisa memberikan kestabilan di lini tengah, utamanya di sektor gelandang bertahan. Jadi ya progresnya bagus menurut gue bagi Casemiro. Apakah nanti menghadapi Arsenal akan diturunkan? Kalau seandainya dianggap siap, kenapa tidak? Tapi sekali lagi jangan terburu-buru, karena kalau itu terburu-buru biasanya tidak bagus. Jadi menurut gue ya slowly but sure ya, pelan-pelan tapi pasti. Lalu terakhir disinggung juga tentang Anthony, masih akan dilihat perkembangannya bagaimana, apakah bisa dimainkan hari Ahad nanti weekend menghadapi Arsenal. Kurang lebih demikian, ini ngobrol ringan singkat saja ya tentang reaksi Erik ten Hag. Sekali lagi ini kemenangan menurut gue yang sangat penting bagi Manchester United, bagi skuad Erik ten Hag. 3 kemenangan beruntun, 2 kemenangan beruntun secara away,
clean sheet, masih belum sempurna. Erik ten Hag juga tadi menyebutkan banyak ruangan untuk bisa diperbaiki, bisa diimprove lagi. Tapi Erik ten Hag juga tidak pesimis, dia melihat ini sesuatu yang normal, ini kompetisi baru mulai. Jadi nanti along the way sepanjang perjalanan ini akan terus ada progres dan proses. Dan itu juga yang disebut oleh Erik ten Hag kan. Jadi gue sih memang masih belum sempurna, tapi menurut gue ya gue atur betul ekspektasi gue terhadap skuad Manchester United, utamanya skuad musim ini, karena ini masih baru, banyak pemain baru, manajer baru, staf kepelatihan baru. Jadi gue belum bisa berharap wah Manchester United akan mengimbangi contoh kayak Manchester City yang sudah sekian lama Pep Guardiola di sana sudah bisa membangun sistem dengan lebih solid lagi. Gue juga harus atur ekspektasi tersebut. Tapi sekali lagi gue sangat enjoy pertandingan tadi malam, terutama dari sisi hasil dan juga semangat juang karakter dari para pemain Manchester United. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.